80 sekelas. Ping pira wae. Dan apa dia? Hebat ya. Terus mani gue. Sampai kayak jangan dicampur-campur. Habis madu jangan campur-campur dulu. Paling mudah setengah jam. Reaksi madu dengan kolesterolnya diobatin apa? Cuman merusak pendengaran. Kolesterolnya apa ya? Nggak tahu. Dicek terus normal. Ini sama kacang panjang. Oh itu aku nanas sama apa ya kemarin? Semangka. Jus. Nanas semangka di jus. Terus nanti sarinya cuma di rumah Ustadz Mustoli ini di Pebarongan. Mudah-mudahan ini kita hadir di sini menjadi silaturahim yang menambah kesedi kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ini juga komplek pesantren dan dapat barokahnya kita. Dan ini Ustadz Mustoli juga kiainya pesantren di sini MBI. Bapak Ibu, Haji dan Hajah, di kesempatan kali ini alhamdulillah sudah hampir jam 2 ini. Kok sudah jam 2? Jam 2 lewat 15. ya. Mari kita mulai pertemuan kita yang pertama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada tuan rumah Oli menyampaikan selaku sohibul ya tuan rumah lah ini, tuan rumah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa di sore hari ini suasana agak panas. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat kami. Yang pertama, kami mengaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban ibu. Selamat datang di istana saya. Istana surga. Oke. Bagi saya mungkin istana, tapi bagi bapak-bapak barangkali ini gubuk yang kurang ada, gitulah barangkali gitu. Tapi bagi saya istana, bahkan mungkin istilah Pak Asep ini ya Baiti Jannati. Sebagai tuan rumah, kami sekeluarga pertama mohon maaf, tempat saya tidak mungkin kayak dengan tempatnya Pak Anto atau mungkin yang lain macam Blebut, jadi boleh dikangelan gitu. Jadi mohon maaf, jadi harus muter-muter, mungkin Google warna-warna nasi salah gitu, ada gitu, sehingga sampai sini bahkan ada yang belum datang. Mudah-mudahan bukan karena apa halangan, tapi karena apa Google-nya yang macam-macam itu ya. Google-nya nggak pernah. Jadi pertama mohon maaf sekali kalau istilah orang Jawa, jadi mungkin penyambutan saya kurang kupuh lah gitu ya. Jadi
sampai dengan harus tadi repot-repot Pak Sismanan jemput, kebetulan ketemu Pak Asep. Jadi sing telepon tadi Pak Darno, tapi kok yang dijemput malah Pak Asep. Rizky anak soleh. Iya, ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, itu tapi itulah adanya tempat saya memang. Kalau biasanya dulu saya yang kenalan ya rumah saya itu rumah mewah, mebet sawah, tapi sekarang sawahnya jadi kolam, jadi bukan rumah mewah lagi gitu. Yang kedua juga ngapunten ugi bahwa tempatnya pelenggahannya itu sek-sekan. Sebelumnya saya udah mikir apa lebih baik nang waras bareng-bareng main kemenak lebih boleh itu bareng kiri homer gitu loh. Tapi saya ingat kayaknya Pak Bono minus pesen putaran pertikar Pak Suheri ya. Putaran pertama harus di rumah masing-masing. Tapi saya tahu Ustaz Asep tidak di rumahnya gitu. Saya hanya mikir, lah konek yang nang waras baru Pak Kasih orang nang rumahnya, saya nggak di rumahnya gitu, dicingi gini kan, gitu. Sehingga akhirnya ya apapun yang terjadi, akhirnya ya sek-sekan lah begini kondisi tempat saya. Jadi mohon maaf sekali kalau lungguh selonjor, istilah Pak Hifni katanya apa ya, praktis, ngeremprak, jadi artis gitu, mudah-mudahan nggak panas gitu. Yang ketiga juga ngapunten ugi, mungkin dalam pasogatan hidangan yang saya sediakan, yang mohon maaf itu ala kadarnya kolon deso gitu, itu sehingga mohon maaf kalau mungkin kurang asin, apa kepedesan, apa kasinan, mohon maaf sekali gitu. Jadi ini yang masak bukan chef ala restoran gitu, sehingga di sana sini jelas banyak kekurangannya, maka oleh karena itu saya mohon dimaafkan. Jadi yang pertama tadi mungkin apa penyambutannya sampai dengan harus muter-muter belum sampai. Oh, selamat datang Pak Jatiko ini. Monggo. Nggih. Ada masalah Pak Jatiko. Monggo terus nikmati sedaya sampun. Monggo Pak. Nggih, Pak Jatiko. Monggo. Jangan rampung ini. Nggih, mana Ibu? Lewat sini, Pak. Lewat jadi dari hukum nunggu syukur kayaknya kami memang belum bisa memuaskan para bapak haji saja, mohon dimaafkan. Saya kira itu mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa hal yang terbaik untuk kita semua, sehingga mudah-mudahan persaudaraan kita, reuni kita itu bisa terjalin dengan baik. Oh ya, saya ingat, mohon maaf, jadi kalau istilah reuni Pak Bono, sebetulnya saya ada yang terkenang, walaupun mungkin belum semuanya ya. Kalau dulu kita, ya saya hanya baca share-sharean di WA, ada seorang dokter ditanya katanya obatnya apa, stroke apa, ya, stres sakit apa, suruh jalan. Kemudian apa, beberapa kok kuncinya jadi jalan. Sehingga saya teringat dulu Pak Fuad, kita kalau hari Ahad suka jalan-jalan gitu. Jadi kadang-kadang kok saya mikir sekali-kali Pak suka mari. Jadi saya masih rutin, Pak. Oh, masih rutin. Oh, oke. Jadi mau ngajarin nek dhewekan mah kurang semangat gitu. Tapi nek rame-rame kayak kan, apalagi mana arek Banyumas nanti terus wis dipesenaken ketoprak nang Pak Manto gitu kan. Kayak yo ngapunten gitu. Jadi kayaknya bagi saya itu satu hal yang indah gitu loh, gitu. Karena kita rutin gitu. Sehingga saya ingat yang paling jagoan ya memang Pak Saud begitu. Jadi yang lain baru 5 putaran udah 7 putaran sendiri gitu. Sampai ikut gitu. Jadi kalau ada memang kesepakatan, kok kayaknya
Kalau kepingin malih Pak Badut, kapan-kapan gitu bareng-bareng gitu. Gitu terpaksa lagi malam makanya setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang datang ya. Mau di Tamkot atau mau di Banyumas gitu kan? Oh di Banyumas. Oke, selang-seling lah. Ngomongin sekali-kali di Tamkot, sekali-kali mungkin di Banyumas begitu. Di Menara Pandang. Oke. Jadi ya yang pertama memang saya pikir olahraganya lah gitu. Yang kedua juga kita saling bertemu. Insya Allah itu akan membawa kebahagiaan kita. Oke, bahwa kami niku ingin saya kulatarakan sudah lupa Pak Komjen kami bilang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan 729 tahun 22 yang kami hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita, terutama yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di rumah Bapak Haji Mustoli dalam keadaan saya Bapak dalam acara rutin 2 bulan sekali, yaitu rombongan 7 keluarga bersedia ini. Nah, pada pertemuan sore hari ini kita sudah memasuki putaran yang ke-19. Jadi kalau sampai selesai itu ada 22 ya. 3 apa 2 ya? Yang kalau kasih sedikit kalau jadi yang belum itu dari Wetan Bapak Haji Wata, dari Wetan lagi Pak Haji Suko, kemudian ke barat Bu Muslinga. Berarti kan yang saya Burati 2 sih ya? Udah Bu. Oh iya. Gimana? Dan nanti Dulu Pak S berarti ya? Dulu Pak S berarti ya? di sedisnya nggak apa-apa. Iya, sudah pernah sana. Memang yang paling utama ini putaran pertama tujuan kita adalah supaya anggota alumni ini yang paling tidak sudah pernah dikunjungi untuk bersilaturahmi ke dalamnya masing-masing. Ya mungkin istimewa sekali ini Pak Haji Asep karena sesuatu hal. Tapi insya Allah kapan sampai ke sana Pak? Putaran kedua. Untuk pertemuan pada sore hari ini, beliau Bapak Pembina yaitu Bapak Haji Ahmad Syahri tiba-tiba memberitahu tidak dapat hadir. Mungkin ada sesuatu hal, mudah-mudahan acara beliau sakit ya. Ini berarti Pak Syahri sedang mungkin sakit beripatnya. Kemudian juga Bu Sumiati, itu ibunya dibawa ke rumah sakit. Dan juga ini teman kita, rombongan kita dari Tambak Pak Haji Wata, ini kondisinya juga masih sakit-sakitan. Jadi sering keluar masih ke rumah sakit. Bahkan sudah ada ya, sudah 2 kali. Saya niatnya hari Senin besok dengan Pak Suko mau bersama. Senin besok. Nah, kemudian Bu Ratih tidak hadir, tidak tahu
informasinya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang mungkin sedang kondisinya kurang sehat dan juga Bapak Ibu semua yang lain semua diberi kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, terutama yang sedang sakit ini segera diangkat penyakitnya, yang dipulihkan kesehatannya. Ya, ini mungkin yang sakitnya agak memprihatinkan itu Bapak. Nah, monggo yang mungkin ada waktu sempat bisa sehat. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa pertemuan silaturahmi alumni haji jamaah haji tahun 22 ini tidak terasa sudah memasuki masa hampir 4 tahun berapa? 38 bulan, hampir 40 bulan bagi 12, berarti 3 tahun lebih. Nah, masih ada tiga putaran, semuanya di wilayah Kidul. Memang yang banyak itu dari wilayah Kidul. Nah, ini tentu harus selalu semangat, ya, tidak kendor untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi persaudaraan di antara kita, ya, sampai selama-lamanya, sampai di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu kalau semuanya nanti sudah kebagian, dapat giliran, ya kita tidak berhenti sampai di sini. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan seperti itu tetap kita lanjutkan. Nah, banyak manfaatnya. Saya tidak akan menguraikan, yang jelas, jadi bisa untuk mengobati rasa kangen dan sebagainya, mungkin untuk melupakan beban-beban pikiran setelah bertemu dengan sesama saudara, sama teman yang mungkin dulu satu perjuangan kita menunaikan ibadah haji kita. Jadi kita berharap harus dipertahankan karena ini adalah satu hal yang positif, yang baik, bukan menjadi sebuah beban, tapi hal yang sangat baik, menjaga tali silaturahmi. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak tuan rumah kaitannya dengan olahraga, memang saya juga punya, saya share seperti itu, jawabannya jalan kaki. Rahasianya sehat, rahasia kita bisa hidup sehat. Jalan kaki biayanya murah, tapi manfaatnya sangat besar untuk menjaga kesehatan. Dulu wilayah Tambak, Sumbio, Kemeranjen sebelum berangkat semangat Banyumas, setelah gabung sama Gede, gabung ikut itu olahraga program, bahkan ada pertemuan sebulan saya tidak masalahnya untuk ya saling ya mengisi, saling sharing tentang pengalaman. Dulu pernah di rumah makan di sini, suara-suara dan sebagainya. Itu dulu main olahraga ya tertib. Nah, ini tadi diingatkan, alhamdulillah saya masih rutin. Jadi kalau hari Selasa, Kamis, kemudian Jumat Minggu itu jalan sehat di Tangkot, paling tidak sejam 10 putaran.
Nah, kalau Senin, Rabu, Sabtu saya bareng Pak Suko di Darul Al-Falah jam 6:30. Aku sebenarnya bisa sing Pak Kuat saya ini buat bolak-balik. Tapi cara pegangannya sahur meramu-ramu akan langsungnya. Nah nanti kalau misalnya bapak ibu-ibu yang mungkin dari wilayah sini berminat kembali, mari kita giatkan olahraga, juga pertemuan dan sebagainya, supaya mungkin tetap menjaga kesehatan. Moga-moga yang masih sehat terus tetap sehat, yang sedang menderita sakit mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya, ya, diangkat penyakitnya, pulih kembali kesehatannya. Nah, kita mungkin segera saja memulai untuk olahraga. Mulai kapan? Ayo. Oktober Tiap hari Minggu atau bagaimana? Yang katanya tadi supaya direspon begitu. Jadi sekalian November awal. Novembernya jangan sebulan sekali. November tanggal 1 Sabtu dina Minggu begitu lah. tanggal 1 Sebulan sekali. tanggal 2 Hah? Sebulan sekali. Ya, Yang mesti lihat kalau lihat sebulan pisan ke rombongan tanggal 2 Tanggal 2. ya 2 November. Nah, di sana olahraga. Jalan sehat. Kayaknya apa ke sedurunge arisan ya. Di mana? Mau di mana? Di Banyumas apa Banyumas dulu. Pindah-pindah. Ya, Yang pertama Ya. di Banyumas. ini sudah pengumuman dulu ya. Langsung rombongan ini makan malah kosong lah. Adun-adun Banyumas rada kosong. Tanggal aku mau makan. Pokoknya start jalan sehat tanggal 2 November Jam 4 6 jam 6. Alun-alun Banyumas. Tambon apa Banyumas? Iya tuh. Banyumas ya. Ya yang pertama biar semangat. ya Banyumas. sekali Pegawaian ditinggal bae lah. Pegawaian bos waktu sehat. Waduh nang ada pegawai. ya Mulai jam 6 pokoknya usahakan jam 6. Tambah aja tetap jam 6 mau subuh itu. Ya ini saya sudah kita sepakati. Ini ajakan dari kampus story tuan rumah. Bagus sekali positif. Kita respon sudah saya sampaikan dan sudah disepakati bersama. 2 November pertama di alun-alun Banyumas, usahakan jam 6 sudah berada di TKP. Ya orang melaku kenal guys. Wong sikit jam 5 bisa aku. Panas marinawan. tambah tengah jam dulu. Kemudian yang selanjutnya Ini subuhnya kasih kok. ini dulu juga ada apa ya keinginan gitu, apa mungkin bisa dibahas, keinginan kepengen ya keluar ini bolak-balik tapak dulu. Nanti kalau udah selesai mbok udah sepakat. Ya. Kalau udah selesai Mungkin itu ya yang di Bu Rati kan 2 ya. Mungkin yang 1 mungkin bisa dijual. Mau pindah-pindah mana? Ya memang ya itu 2 sih. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisir ya. Ya mau refreshing juga sih. Nah wong tua kenapa ini ikut sing akeh hiburannya. Ya plus ya ora nunggu arisan. Untuk wes pensiun sih enggak beda kursi barang ini. Kudu ayo. Nah, saya kira sementara itu ini busum tidak bisa hadir, jadi tidak tahu laporan omongan. Nah, mungkin kesempatannya Ada usulan tidak. apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh.
untuk mengusulkan itu tentang kostum. Nanti kalau olahraga di sana untuk anak senior tunggal kayak Dina. Kayak buka PKK itu ya. Jadi saya mohon atau Bikin kostum. untuk kostum. Kaos olahraga gitu Kostum maksudnya. olahraga. Untuk kostum Bikin kos olahraga. Setuju? Harus bebas langsung setuju. Ya nanti saya yang itu di pojok lapangan Banyumas, alun-alun Banyumas ada tukang itu. Oh, Dan itu IMM. Oh iya. Nanti kalau posisinya sekarang sih besok konveksi itu kain ASEAN. Oh iya. Kalau sepakat nanti mau jadi besok itu pada itu Yang pertama ini sepakat ya. Ya ukuran nanti. Ukuran. Pada damel kostum setuju betul Bu. dulu ketua IMM Pak. Hah? Kegiatannya dulu. Oh, kegiatannya salah dulu. Tapi intinya setuju. Jalan dulu, kan ada idam, ada Ya benar manut baik. Jalan dulu kegiatannya besok dibahas. Ya ini masukan dari Masukan ditambah. materi musakan ya. Apa besok pada saat jalan-jalan itu yang usaha kaos di pojokan alun-alun Banyumas supaya presentasi ya. Ya ini dalam pertimbangan Ngomong insya Allah ini nanti di musyawarah. Nah bagus nanti mudah-mudahan untuk start pertama sama 2 full hadir semua. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada dari saya sementara ini nanti masih ada acara yang super penting ya. Saya akhiri, banyak kurang mohon maaf. Tidak yang taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah amma ba'da. Ketua yang saya hormati, Bagi Burden Kiai Haji Mustomi yang saya hormati beserta Ibu. Terakhir, tidak kalah pentingnya teman-teman Haji Hajah rombongan 7 ya saya cintai. Setelah kami mengawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan mengaturkan sholawat serta salam untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya saya menyampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua kita mendambakan kebahagiaan. Apakah sudah bahagia atau belum? Yang merasakan diri kita masing-masing. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul menyampaikan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh bahagia manakala yang pertama seseorang itu muslim, yang kedua waruziqo kafafa, cukup rizkinya.
bukan berlimpah, bukan berlebih, bukan banyak. Bahasa yang digunakan Rasul cukup. Yang ketiga, wa qana'ahullahu bima atahu. Orang yang dianugerahi oleh Allah merasa cukup terhadap apa yang dianugerahkan kepadanya. Inilah 3 indikator yang semestinya seseorang itu merasa bahagia. 1, muslim. 2, rezekinya cukup. Yang ketiga, suasana kejiwaannya, kebatinannya merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Orang yang merasa cukup karena dianugerahi oleh Allah perasaan cukup biasanya ditandai dengan mensyukuri apa yang ada di hadapannya. Itulah 3 hal yang semestinya membuat seseorang bahagia. Pertanyaannya, sudahkah ketiganya kita miliki? Lalu, sudahkah kita merasakan kebahagiaan? Kalau belum, padahal ketiganya kita miliki, mungkin di antara ketiganya itu ada yang belum kita miliki sesuai kadar yang diharapkan, terutama untuk merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, rasa syukur kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita, 1, merasa bangga dengan keislaman kita. Yang kedua, merasa cukup atas rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, perasaan cukup itu anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rasa syukur kepada kita semua, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau sholat asar monggo di musola yang biasa saya sholat, dari sini ngidul sedikit terus belok ke barat ya 100 meter ya Pak. Monggo kalau mau kesahkan sholat berapa jam? Sudah ada di sini. Sini sudah masuk waktu. Sudah. Soalnya di sini ada jam 5. Setengah 5. Tunggu pada Kang Sawah lagi panen, jadi yang ada mungkin masih